Publik tunggu Anwar Usman buka kotak Pandora Gibran. Anwar Usman Hakim MK dan Paman Gibran mau bongkar skandal keluarga Jokowi. Emang bener? Guys, ada isu lagi nih yang ramai di sosial media, yaitu tentang komentarnya Hakim MK Anwar Usman sekaligus pamannya Gibran Rakabuming. Komentar Anwar Usman ini muncul setelah wartawan nanya gimana komentarnya terkait usulan pemakzulan Gibran yang lagi ramai banget. Anwar sendiri sebelumnya cuma bilang dia belum ada komentar dan kapan-kapan aja baru mau komentar, nunggu semuanya dingin. Tapi banyak yang menilai Anwar ini bakal bongkar skandal pencalonan Gibran kemarin yang ngubah undang-undang sesuai maunya keluarga Jokowi. Kalau mahasiswa lagi demo, bilangnya ada yang menunggangi. Kalau rakyat yang demo, dibilangnya masa bayaran yang nggak ngerti hukum. Tapi hari ini yang bicara bukan rakyat biasa, bukan juga aktivis kampus. Mereka adalah purnawirawan TNI. Orang-orang yang dulu berdiri paling depan, pasang badan buat republik ini, dan mereka bilang Gibran harus dicopot. Ini bukan pernyataan biasa, ini sinyal bahwa demokrasi kita udah kelewat batas. Purnawirawan TNI bukan pasukan buzzer, mereka bukan pemuja kekuasaan, mereka juga tidak sedang cari panggung politik. Yang mereka punya cuma satu, memori tentang republik ini, tentang sumpah prajurit, pengabdian, dan kehormatan konstitusi. Mereka muncul ke permukaan bukan untuk bikin gaduh. Mereka hadir untuk mengingatkan bahwa saat anak presiden bisa nyelonong jadi cawapres lewat celah yang direkayasa, itu bukan demokrasi. Itu rekayasa kekuasaan. Masalahnya bukan pribadi Gibran, masalahnya adalah jalur yang ditempuh Gibran. Kita semua tahu, tanpa keputusan MK yang dilanggar etik itu, Gibran nggak akan sampai ke panggung Pilpres. Dan yang menyedihkan adalah semua lembaga hukum tahu itu salah, tapi nggak ada yang berani bilang stop. Saya kira yang membuat Anwar Usman kemudian dalam beberapa pemberitaan tentu yang menyatakan atau mungkin ada nuansa ingin membongkar, ingin menceritakan apa yang dibalik kronologi keputusan MK itu, maka sekarang situasinya bisa dikatakan bahwa ada kebimbangan di Anwar Usman. Satu sisi rupa-rupanya kedekatannya bahkan hubungan kekerabatan dengan Jokowi tidak membuat Anwar Usman kebal hukum dan bisa mempertahankan posisinya di Ketua MK. Anwar Usman menerima sanksi hingga pemberhentian dari Ketua MK, tentu itu sesuatu yang secara naluriah pasti disesali. Kenapa? Karena Anwar Usman membangun karir yang cukup panjang, reputasi yang juga panjang, tiba-tiba hancur dalam sekejap dan punya potensial tidak akan bisa diperbaiki. Nah, itu mungkin yang membuat kami beropini bahwa dari beberapa rangkaian itu punya peluang Anwar Usman menyesal karena faktor dia tidak dibela oleh Jokowi, tidak juga dibela oleh Gibran, bahkan karirnya juga terputus begitu kan. Maka mau tidak mau dalam kondisi tertentu publik juga melakukan tekanan begitu, maka dia akan memilih jalur di mana oke lah, kalau sama-sama saya tidak mendapatkan apa yang seharusnya diperjuangkan sejak lama, ya mungkin saatnya Anwar Usman justru berbalik mengikuti tekanan-tekanan publik. Memutuskan, menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Dan sekarang satu-satunya kelompok yang punya nyali bicara justru mereka yang udah nggak pegang jabatan, yaitu purnawirawan. Pertanyaannya, kalau mereka aja berani bicara, kenapa yang lain diam? Ini bukan soal menang atau kalah politik. Ini tentang apa yang kita anggap penting sebagai bangsa. Apakah kekuasaan bisa seenaknya menyusun aturan sesuai selera? Apakah konstitusi kita cuma selembar kertas yang bisa disobek kalau penguasa perlu jalan pintas? Apakah anak muda Indonesia harus punya ayah presiden dulu biar bisa masuk politik?
Kalau hari ini Gibran dibiarkan naik tanpa koreksi, maka besok siapapun bisa mengulang pola yang sama. Dan kalau itu terjadi, berarti kita bukanlah negara demokrasi, melainkan pasar gelap kekuasaan. Seperti akhir-akhir ini, kita melihat banyak aksi wapres yang seakan-akan dia nggak ngerti sebenarnya mau berbuat apa. Bahkan untuk bikin satu video aja, malah lebih banyak jumlah dislike-nya ketimbang yang nge-like. Dari situ kelihatan betapa Gibran sering memaksakan dirinya untuk dapat diterima oleh kalangan lewat berbagai platform media sosial. Kalau dilihat-lihat, miris banget. Sekelas wakil presiden, orang nomor 2 di negeri ini justru jadi bahan gibah masyarakatnya sendiri. Karena dinilai belum punya kapabilitas yang mencukupi sebagai pendamping presiden. Kemarin pada puncak Hari Buruh Nasional di Monas seharusnya menjadi momen unjuk gigi bagi presiden beserta sang wakilnya di hadapan ribuan massa buruh dari berbagai daerah. Tapi entah kenapa, ada angin apa juga kita semua nggak tahu. Gibran justru tidak hadir di sana. Kita malah diperlihatkan sosok Puan Maharani yang tampak akrab bersama Presiden Prabowo. Bukannya itu momen penting ya? Atau jangan-jangan Mas Gibran kemarin belum kelar bikin kontennya? Saya bacakan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dibacakan kemarin oleh ketuanya Pak Jimli Asidiki. Dalam pemeriksaan MKMK menemukan Anwar Usman menaruh perhatian besar atas pencabutan dan pembatalan pencabutan gugatan uji materi perkara 90 yang akhirnya meloloskan Gibran sebagai cawapres. Ia hadir sendiri pada hari Sabtu. Ia juga meminta kehadiran panitera pada saat yang sama untuk menyampaikan dokumen berkenaan dengan pencabutan dan pembatalan pencabutan. Padahal itu adalah kerja administrasi yang seharusnya dilakukan oleh kepanitraan. Tapi ia hadir sendiri hari libur untuk memastikan hal itu ada. Mohon maaf saya potong Bung Aiman. Apa salahnya dengan menaruh perhatian besar? Karena pada prinsipnya ini kan kaitannya dengan perhatian dari seorang hakim terhadap laporan dan gugatan. Kenapa itu tidak dilakukan di 3 gugatan sebelumnya? Perkara-perkara sebelumnya, kenapa kemudian itu ada di situ? Lalu kenapa kemudian ia mengambil tugas dari panitera? Ada apa? Ini tentu pertanyaan. Dan ini dijadikan sebuah kesimpulan oleh Majelis MKMK bahwa ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang bernama Anwar Usman di sana. Oh ya, jangan lupa, ada yang masih kangen main ke Jakarta. Mungkin karena udah jarang tersorot. Alhasil bapaknya Mas Gibran ini jauh-jauh datang dari Solo ke Polda Metro buat bikin laporan atas kasus tuduhan ijazah palsu. Yang kayak gini-gini tuh sebenarnya biar apa sih? Kenapa nggak dari dulu dibuktikannya? Kenapa baru sekarang mau repot-repot ngurus kasus beginian, Pak? Kangen disorot kamera ya, Pak? Mending ikut bikin konten bareng anaknya aja. Siapa tahu yang dislike makin banyak. Ampun deh, Pak. Nggak anak, nggak bapak, sama-sama rumpi ya, say. Oke, bicara soal poin tuntutan pencopotan Gibran, tuntutan tersebut ditunjukkan kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebagai lembaga tertinggi perwakilan rakyat, jadi para purnawirawan TNI menilai bahwa keberadaan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia diduga syarat akan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonan di pemilihan presiden 2024 yang lalu. Itu sebabnya MPR harus merespon sikap para purnawirawan TNI ini. Karena kalau MPR tidak merespon tuntutan ini dengan bijak, maka bisa dikatakan MPR telah gagal menjadi pengamanan konstitusi. Mungkin Gibran tidak akan dicopot begitu saja. Kita semua tahu betapa kuat tembok kekuasaan yang melindungi dia. Tapi ini bukan soal hasil, ini soal sikap patriotisme para purnawirawan. Bahwa yang salah tidak boleh dibenarkan. Jika ada yang melenceng, harus segera diluruskan. Kalau purnawirawan TNI udah ambil sikap, maka kita harus mulai berpikir, apakah nahkoda yang membawa kapal besar Indonesia ini sudah tahu mau ke arah mana bangsa ini dibawa?
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman kini disorot publik di tengah desakan Forum Purnawirawan TNI meminta pergantian Wakil Presiden yang kini dijabat Gibran Raka Buming Raka. Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat SDR, Hari Purwanto, publik kini tengah menunggu terbukanya kotak Pandora yang telah diisyaratkan Anwar Usman saat menanggapi adanya desakan agar Gibran dimakzulkan. Anwar Usman coba bermain aman dahulu, sebab putusan kontroversial MK terkait pencalonan Gibran masih segar dalam ingatan publik, kata Hari kepada kantor berita politik RMOL, Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025. Menurut Hari, Anwar Usman terkesan berusaha memperbaiki reputasinya usai memuluskan Gibran sebagai Capres 2024 melalui putusan MK yang kontroversial. Tentunya ada hal dan alasan yang akan diungkapkan oleh Anwar Usman, bahwa proses putusan kontroversial Gibran ada peran pihak-pihak lain. Kita menunggu kotak Pandora apa yang akan disajikan oleh Anwar Usman, pungkas Hari. Anwar Usman sebelumnya menyampaikan pernyataan tersirat saat dimintai tanggapan soal hiruk-pikuk usulan pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI. Saya belum ada komentar, nanti deh ya kapan, biarin aja dulu, saya cooling down ya, kata Anwar Usman kepada wartawan di Gedung MK, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025.